Indonesia baik. Pertumbuhan pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. 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 Bagaimana? Mau lanjut atau tidak? Benar. Ini banyak ustadz. Mereka mau kasih tausiah kepada kalian. Udah cukup? Cukup. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar saya beri tugas. Saya katakan, rakyat sedang susah. Bagaimana? Bisa nggak kalian para pakar, kau hitung bantu saya. Bagaimana caranya? Begitu insya Allah kita dapat mandat dari rakyat, kita bisa turunkan harga-harga semua. Saya punya pakar antara lain Pak Rizal Ramli. Dia ahli matematika dan fisika. Orang pinter, hanya orang pinter bisa jadi ahli fisika. Otaknya harusnya dia jadi presiden. Hanya potongan baju menang saya. Betul. Tapi beliau hitung dengan tim pakar yang bekerja. Saya tanya, bisa nggak turunkan harga listrik? Mereka hitung. Saya tanya, berapa lama? 3 tahun? Enggak, Pak. 2 tahun? Enggak, Pak. 1 tahun? Saya kira minimal 1,5 tahun. Hitungan saya. Dia hitung, dia mengatakan, tidak, Pak. 100 hari pertama. Akbar. Saya bilang ke dia, Bung Rizal, jangan ngarang kamu. Saya mau bicara di Senayan. Saya mau bicara di depan ratusan ribu rakyat Indonesia. Jangan sampai saya bohong. Jutaan. Beliau hitung, tidak Pak. Tidak Pak, ini hitungan Pak. Bisa kita turunkan Pak. Jadi, kenapa selama ini tinggi? Dia jawab, biasa Pak. Banyak yang minta setoran. Later. Saya sangat mengharapkan waktu itu adalah perubahan. Perubahan yang saya harapkan adalah perubahan yang ada dalam masyarakat saat itu, meminta kita untuk berjuang terus demi kebenaran. Prabowo Sandilah sosok saat itu yang diagungkan oleh emak-emak. Kenapa? Karena melalui ijtima ulama, beliau pun dekat dengan ulama. Namun saat ini, nauzubillah min zalik, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya tidak bisa mengingat lagi betapa kita sering kegiatan, ada Rabu Biru di Hambalang, ada pertemuan antar jenderal-jenderal purnawirawan di Hambalang. Semuanya, kami semua ada di sana. Saat itu saya juga membawa emak-emak Jawa Barat ke sana. Bahkan semua berpikir bahwa kemenangan itu sudah dekat, dan Prabowo selalu mengatakan kemenangan itu sudah dekat. Namun apa daya, setelah KPU, Bawaslu kemudian berkawin silang, walau misawab, apa yang terjadi? Setan yang telah memutuskan malam itu, karena keputusannya ada di tengah malam. Orang-orang itu, masyarakat pada tidur tengah malam itu.
waktu itu saya di bawah Profesor Dr. Egy Sujana, beliau sebagai Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo Sandi, dan saya adalah Ketua DPW-nya di Jawa Barat, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat, yang mana 27 kabupaten kota sudah saya kelilingi untuk pemenangan beliau. Namun pengorbanan emak-emak, materi maupun apa, bahkan ada emak-emak yang anggota saya sendiri, satu rumah habis untuk perjuangan Prabowo Sandi. Betapa luar biasa itu, saya menangis emak-emak yang militan seperti itu. Kalau saya, insya Allah saya keliling kemanapun waktu itu menjadi MC demi beliau, dan saya keliling mulai dari Ibu Sandi datang di Sumedang, kemudian di Yayasan Latiful Murtadin ya saya MC, kemudian di Bogor Raya ada Bang Egy, ada Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain, waktu itu saya pun MC di sana. Kemudian di di Banten ada Roma Irama, saya dengan Brigjen Purnawirawan Bambang waktu itu, dengan Pak Erwin Barley Brigjen juga beliau. Jadi semuanya kita pembagian per wilayah waktu itu saya bagian Banten dan sekitarnya dengan Pak Bambang Supriyanto Brigjen Purnawirawan. Namun saya sangat kecewa saat ini apa yang dikatakan oleh Prabowo itu bullshit. Kenapa saya katakan bullshit? Beliau menyatakan tidak dari hatinya. Saya tahu beliau ada tekanan dari dalam. Itu saja. Terima kasih. Terus selanjutnya ini kan